Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Taqabbalallahu minna wa minkum jami'an. Semoga Allah Azza wa Jalla Tabaraka Ta'ala menerima amal-amal ibadah kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin. Semoga oleh Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala amal kita, amal ibadah kita, salat kita, rukuk kita, sujud kita, wirid kita, zikir-zikir kita, qiraat kita, yaitu bacaan-bacaan Al-Quran kita, dan semua amal-amal baik mutlak maupun muqayyad diterima oleh Allah Azza wa Jalla Tabaraka Ta'ala. Dalam kitab Latiful Ma'arif diterangkan li'anna kanu, sesungguhnya mereka sahabat tabi'in, mereka senantiasa yad'una Allah Ta'ala sitta ashurin ba'da sahri Ramadan. Mereka berdoa selama 6 bulan setelah bulan Ramadan agar amalannya diterima di sisi Allah. Jadi setelah Ramadan amalan mereka itu, para tabi'in, salafun as-soleh, orang-orang terdahulu, mereka itu berdoa untuk amalan Ramadannya selama 6 bulan penuh. Menangis mereka kepada Allah agar capeknya mereka, siangnya waktu lapar dan menahan haus, mereka senantiasa diterima di sisi Allah. Dan malamnya yang mereka tidak tidur membaca Al-Quran, karena ya anal muhammadul a'mal afdhalul a'mal fi syahr Ramadan qiraatul Quran. Para ulama sepakat bahwa di bulan Ramadan amalan utama adalah membaca Al-Quran. Jadi kajian-kajian mereka ditutup. Ya, kajian-kajian pembahasan hadis itu mereka tutup. Bukan nggak boleh mengkaji ada kajian di bulan Ramadan, tapi amalan yang paling mereka kerjakan adalah membaca Al-Quran malamnya maupun siangnya. Ya, kadang suara mereka hilang karena memang baca Al-Quran, ya, tapi karena tidak keluar suara, ya, tapi mereka baca Al-Quran. Yang penting bibirnya tetap bergerak, ada niat khusus untuk membaca Al-Quran. Ada yang 30 juz, ya, 30 kali hatam, ya, dia kerjakan. Imam Syafi'i rahimahullah, ya, biasanya beliau 15 kali. Kalau kita mungkin ya satu hatam alhamdulillah sudah, ya, sebulan itu. Bersyukur kepada Allah daripada nggak ada sama sekali. Ya, satu malam 100 ayat nggak apa-apa, itu bagus. Apalagi sampai 1000 ayat, ya, atau yang lainnya, atau 5000 ayat. Ya, terserah antum, terserah bapak-bapak dan ibu-ibu kalian semua, agar supaya amalan kita diterima di sisi Allah Ta'ala. Jadi lianna mereka itu kanu yad'una ila Allah Ta'ala, mereka berdoa kepada Allah senantiasa ba'da siti Ramadan, syahri Ramadan, selama siti ashurin, ya, 6 bulan, ya, situ asharu, ya, 6 bulan. Setelah itu 6 bulan setelahnya, agar supaya sampai kepada Ramadan,
Ya, nanti 6 bulan setelahnya kita berdoa kepada Allah agar sampai nanti bisa mendapatkan Ramadan lagi. Ya, karena ini ya amalan yang kaum muslimin seharusnya mempersiapkan diri. Ya, jangan sampai nanti pas hari Ramadannya lagi sibuk dengan urusan-urusan dunia. Karena usia kita juga tidak tahu. Ya, usia saya juga nggak tahu, Bapak-bapak, nggak tahu. Ada mungkin teman kita yang sudah lewat kemarin pergi ke alam barzah duluan daripada kita. Apakah kita juga sudah mempersiapkan diri untuk senantiasa mempertebal iman kita, memperkuat akidah kita, memperbaiki amalan-amalan kita untuk sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yul ikhwah, barakallahu fikum, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, kaum muslimin, baik yang secara online yang mendengarkan di Asar TV, semoga Allah memberikan kebaikan. Syarah Ushulus Tsalatsa ini banyak yang mensyarah para ulama-ulama Ahlus Sunnah. Dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah, kita sudah hatam kemarin ya, pada waktu yang tahun yang lalu ya, syarah Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah. Sekarang kita dari silsilatu Syarhir Rasail, syarah kumpulan kitab-kitab yang seharusnya kaum muslimin untuk mempelajarinya sebagai bekal agar kita senantiasa lurus dalam memahami agama Allah ini, ya, dengan tidak ada tendensi apapun, hanya tendensinya ikhlas karena Allah dan ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita lanjutkan kemarin, yaitu ma'rifatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya kalau di silsilah Rasail Syekh Abdul Razak hafizahullah taala secara mufassal, detail, rinci, ya, banyak ya pembahasannya. Hanya kita mukhtasar, kita ringkas ya, sehingga ikhtisar yang kita dapatkan nanti akan bisa infadhu anil fawaid, bisa mengambil faidah-faidah yang bisanya nanti kita mungkin kalaupun ada ya yang bisa atau belum dipahami ya, bisa bertanya kepada asatidah ya, ustadz-ustadz yang mungkin lebih mafhum tentang mempelajari tauhid ya, akidah ini. Kan ini kita mempelajari ini memang sangunya kita meninggal dunia, tauhid. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkenlah, ajarilah kematian kalian, al-maut itu ketika mendekati kematian dengan la ilaha illallah. Dengan kalimat tauhid ini kita pahami ya, kita pahami dengan baik, bukan hanya cukup mengucapkan saja ya, memahami maknanya sampai kita sedetail-detailnya, baik syarat-syaratnya, baik berkait tentang ya apa yang harus dikerjakan ya, hak-haknya apa ya, penting untuk kita pahami dengan baik. Baiklah, qala martabatus salis, al-martabatus salis ma'rifatu dinul Islam, ma'rifatu dinil Islam wa ma'rifatu dinil Islam la takunu illa bi ma'rifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Li hadza kanat ma'rifatu dinil Islam ba'da ma'rifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Ibrahim Ar-Rahili hafidhahu ta'ala berkata beliau dalam syarahnya tentang ma'rifatu dinil Islam, ma'rifat mengenal agama Islam ini. Ma'rifatu dinil Islam ini adalah mengenal, pengenalan, memahami, mengetahui, mendalami, mempelajarinya, mengingat-ingatnya, menghafalnya dan mengamalkannya. Itu ma'rifat, baik zahir maupun batin. Ma'rifat ya. Jadi ketika kita sudah ma'rifat kepada Allah, kita tahu hak-haknya kepada
ya Allah, kewajiban apa yang kita kerjakan kepada Allah, dan hak-haknya apa. Hakullah alal ibad wa hakul ibadi alallah. Haknya Allah kepada hambanya dan haknya Allah kepada hambanya dan hak hamba kepada Allah. Ya Mu'ad, atadri ma hakullah alal ibad. Ya Mu'ad, apakah kamu tahu haknya ya Allah kepada hamba-hambanya, ya, yang kita bahas sebelumnya, ya, kajian-kajian sebelumnya. Nah, kita bahas ini sekarang ma'rifatu dinil Islam. Ya, ma'rifat la takunu illa bi ma'rifati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang tidak mengenal agama Islam ini kecuali dia mengenal siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajari tentang Ar-Rasul, Al-Mukhtar, Al-Mustafa, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita seyogyanya seorang ahlu sunnah kalau mendengar, ya, rugi maaf, celaka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dzukirtu, bila disebut nama indahu di sisinya, lam yusalli alaihi. Celaka orang ketika dia disebut namaku di sisinya tidak bersalawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Maka biasakan kita tidak bakhil lisannya, karena seseorang yang bakhil kata Rasulullah SAW, ar-rajul bakhil, seorang yang bakhil ketika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersalawat. Dan ini seorang yang ma'rifat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika langsung terhunjam nama Nabi, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung kita tergetar hatinya untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat. Kita kok berat, Allah saja bersalawat. Kita berat bersalawat kadang ketika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'rifatun Nabi sallam adalah seseorang untuk mengenal Islam itu. Pelajari tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ragu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ragu kepada keislamannya. Nanti ragu mengamalkan amalan Islam, kan sudah ragu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim, hakul muslim, seorang muslim, ya, senantiasa dia tidak ada was-was keraguan, ya, terhadap Rasulullah SAW. Baik perkataan beliau, amalan-amalan beliau, kita imani dohiron maupun batinan, secara dohir maupun secara batin. Ittaqullah mastata'tum, kaidah-kaidah dipakai. Bertakwalah semampu kalian. Jangan memaksakan diri. Memang ada hal-hal yang harus dipaksa, seperti kita ibadah, ya, puasa atau sholat. Kalaupun tidak dipaksa nanti tidak bisa nggak mau baca-baca Al-Quran. Tiap hari saya harus 1 juz, ya mungkin, misalnya begitu. Tapi didawamkan berzikir. Seperti Mus'ab itu 40 dalam satu riwayat dalam kitab Lataiful Ma'arif, ya, berzikir sampai 40.000 kali, ya, bertasbih, dihitung sampai waktu meninggalnya bekas tangannya zikirnya masih ada. Ya, para tabi'in takjub. Artinya yang selama tidak menetapkan jumlah tersebut dibolehkan. Amalan-amalan yang memang senantiasa menjadikan diri istiqomah dawam untuk beribadah kepada Allah, ya. Barakallahu fikum. Ini ma'rifat Nabi. Karena seseorang li'anna kana wal istislam, karena Islam itu, ya, kata Syekh Abdul Razak hafidh ta'ala, al-istislamu, harus menyerahkan dirinya kepada siapa? Lillahi bit tauhid, dengan apa? Tauhid kepada Allah. Maka untuk mengenal tauhid harus dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dari jalur yang lain. Sampai bengkak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah. Begitu lamanya beliau beribadah. Karena kenapa? Ma'rifatnya kepada Allah azza wa jalla tabaraka ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Tinggi kecintaannya kepada Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu tinggi. Karena kenapa?
karena ma'rifatnya tinggi kepada Allah. Maka kalau kita mau belajar ma'rifat yang benar, yaitu sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW. Pelajari bagaimana Rasulullah SAW beribadah, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan sahabat tentang tauhid, mengajarkan tentang sunnah-sunnah, zikir-zikir. Ya, kita ikuti, karena ittiba ini yang menjadikan amal kita diterima di sisi Allah. Syaratul amal maqbulun indallah. Syarat amal diterima di sisi Allah, pertama al-ikhlas, yang kedua al-mutaba'ah, ittiba, ikhlas dan ittiba, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ibadah, ada ibadah mutlak, ada ibadah muqayyad. Kalau yang tadi zikir 40.000 kali itu, ya tidak seharusnya orang begitu 40, enggak. Silakan antum punya kemampuan berzikir 10.000, 100 kali, ya, selama tidak menetapkan untuk melatih lidah. Kadang agak berat berzikir. Ya, kalau ngomong orang lancar aja, ya, di kantor, di rumah, di pasar, ngomong orang gampang. Tapi kalau berzikir berat, kadang merasa malu, ya kan? Ya, dibilang takut dibilang orang gila berzikir, jangan. Ya, berzikir, antum berzikir aja. Ya. Nanti akan terasa nikmatnya zikir, bersolawat, baca Al-Quran di kendaraan. Antum akan merasakan nikmatnya. Ya, bawa mushaf. Kalau tidak bisa pakai Android, ya, dibolehkan oleh para ulama. Barakallahu fiik, semampu kita. Selanjutnya ya ikhwah. Maka di sini ulihada kana ma'rifatu dinil Islam ba'da ma'rifatun Nabi sallam. Maka di sini penetapan tingkatannya, marhalanya adalah seseorang kalau ingin mengenal Islam maka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita bahas sebelumnya, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Islamu yutlaqu bimaknayain. Ya, Islam itu dipahami, dipelajari, diartikan, ya, punya dua makna. Pertama makna am, arti secara umum, wal khassah, secara khusus. Makna umum dan khassah. Al-Islamu kan qabla ma ba'atsa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Islam yang ada, ya, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yutlaqu ala ta'abbud bima syara'a, yang dimana diaplikasikan, ya, diajarkan ibadah dengan apa yang disyariatkan, ya, ba'asabi, yang diutus anbiya'uhu, yaitu rasulnya diutus, itu Islam secara umum. Qabla ma ba'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yusamma islaman, maka disebut Islam. Islam itu istislaman, ya, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Jadi semua para nabi dulu, umat-umat terdahulu, mereka menyerahkan dirinya kepada Allah secara umum. Kita pun juga begitu, dengan ketaatan. Yang bagaimana, ya, Ashabul Kahfi, begitu keislaman yang sangat kuat sekali. Bagaimana Al-Hawariyun, siapa? Murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam, yang begitu sangat patuh dan juga ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum jami'an, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Selanjutnya, lama ba'asallahu bihi Musa, yang Allah telah mengutus, ya, Allah telah mengutus, fa'ilnya Allah yang mengutus. Siapa? Musa alaihissalam islaman, maka Islam, ya. Membahas Nabi Isa, apa yang Allah telah utus kepada Isa ibnu Maryam alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Semoga Allah memberikan kesejahteraan kepada mereka semua, para nabi dan rasul. Islaman, mereka adalah Islam yang dibawa secara apa? Tadi umum, secara umum. Kalau ditanya secara umum, secara khusus, kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum, semua para nabi, para rasul membawa Islam. Jadi sudah tidak asing mengenal Allah. Orang-orang ahlul kitab mengenal Allah tidak asing, ya, tidak aneh. Malah kita boleh halal makan makanan ahlul kitab, baik Yahudi maupun Nasor. Dan kita diajarkan adab-adab kita bergaul dengan mereka, ya. Tidak boleh kasar pula kita, tidak, tetap jaga akhlak yang baik.
Nama buistu li utammima makarimal akhlak. Dalam hadis yang lain, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka pentingnya kita berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berakhlak kepada kaum muslimin, berakhlak kepada diri kita sendiri, berakhlak kepada binatang dan tumbuhan. Ada akhlaknya masing-masing. Ketika lihat ayam berkokok, ya ada doa, ya berdoa minta karunia kepada Allah. Ada adabnya. Ya, ini akhlak-akhlak kita, dan adab-adab ini berbeda dengan akhlak. Ya, nanti ada pembahasan khusus tentang adab dan akhlak bagaimana menurut para ulama salafun saleh. Ayo ikhwah, selanjutnya wajah hadza bil Quran, dan banyak sekali diterangkan di dalam Quran. Yaqulu azza wajal Ibrahim alaihissalam Rabbana, ini salah satu contoh bukti dalil, ya bukti, ya bukti aja. Kalau dalil nanti dalil terus ya. Bukti ya, biar tidak jadi ini bukti ya, ayat yang diterangkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 128 ya. Apa doanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbana, wahai Rabb kami, waj'alna, jadikan kami, ya Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, ya muslimaini laka wa min dzurriyyatina, ya dua orang muslim yang laka kepadamu, jadi orang Islam dua. Siapa? Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam. Wa min dzurriyyatina, dan keturunan kami, dzurriyahnya para nabi. Ini dzurriyahnya siapa? Nabi Ibrahim sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Ummatan muslimatan lak, ya umat yang muslimah. Ini doanya. Jadi jangan heran ya, di Saudi Arabia sampai sekarang semua seluruh dunia mayoritas Allah itu kabulkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga mengenal Islam ya yang secara khusus karena sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, khatimun nabi atau bil anbiya, ya penutupnya para rasul, para nabi, dan tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya ya, ayat bukti bahwa Nabi Ibrahim doanya jadikan kami muslim, ya wa min dzurriyyatina, juga keturunan kami jadi muslim. Ya Allahumma tawaffani minal muslimin, doanya Nabi Yusuf ya. Walikna bis sholihin, kumpulkanlah aku dengan orang-orang soleh, matikan aku secara muslim. Ya, ini doa yang harus kita baca setiap waktu ya, agar kita menjadi muslim yang senantiasa ya, yang menyerahkan diri, Islam yang dipahami menurut apa? Para sahabat, para tabi'in ini ya. Karena secara umum ya semua muslim ya, orang-orang terdahulu muslim. Ya umatnya Nabi Nuh muslim ya. Karena rasul pertama yang diutus oleh Allah adalah Nabi Nuh alaihissalam, yang berdakwah mengajak kaumnya untuk kembali, karena setelah Nabi Adam ya vakum itu banyak lama. Setelah itu banyak yang menyembah kepada selain Allah, berhala. Pada zaman Nabi Nuh, Allah utus Nabi Nuh, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la su'a wa la yaghus wa ya'uq wa nasra wa qad adullu katsira. Ya Pak, jangan tinggalkan tuhan-tuhan kita, sesembahan kita, wa su'a yaghus ya'uq nasr, 5 orang-orang yang ditokohkan ketika itu untuk disembah, yang dibuat patung sehingga waktu itu berlama senjang berabad-abad ya, banyak melupa kepada tauhid ya, sesembahan. Maka Allah utus Nabi Nuh alaihissalam, yang tapi mereka tidak mau ya, sehingga Allah tenggelamkan mereka. Semoga Allah melindungi kita semua kaum muslimin dari azab Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala. Amin. Selanjutnya, idzan, kalau begitu, kana hada fi zaman Ibrahim alaihissalam, maka zamannya Nabi Ibrahim adalah Islam ya. Maka di sini maknanya secara umum semua ya, istislaman bitauhid al-inqiyadu lahu bit-ta'ah, takunu 'abdan munqadat wa muti'an mumtasilan li awamir rabbik, adalah senantiasa ketaatan, menyerahkan diri kepada Allah dengan ketaatan, mengamalkan apa yang Allah perintahkan dengan benar-benar apa? Mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya. Ini Islam ya. Syahadat kan
rukun pertama, ya kan? Ya seharusnya semua, tapi kalau yang haji ya kalau enggak mampu yang terakhir. Wajul baita ini satu ilahi sabila, berhaji bagi siapa yang mampu yang terakhir. Jadi kalau yang semuanya itu yang kita kerjakan, ya barakallahu fiik. Itu rukun Islam. Nanti ada pembahasan secara mufassal Pak insyaallah. Biar kita tidak terjadi kerancuan dalam memahami agama ini. Karena kalau sudah banyak rancu-rancu, nanti terjadi subhat, fitnah subhat ini yang bahaya. Fitnah terhadap keyakinan yang kita imani sebagai seorang muslim. Ya. Kalau sudah ada kerancuan, dianggap ada kerancuan, berarti nanti kepada waliyadzubillah pokok-pokok agama, usul. Ya, kalau maka di sekolah ada usuluddin ya, di akademi Islam ya, pondok ada usul, pelajaran usul, pokok agama yang harus kita pelajari. Ini masuk usul. Akidah, tauhid semua ini masuk usul. Bukan furu ya, bukan cabang-cabang agama, fikih dan semacamnya. Ya. Fikul kubra ini. Fikih yang akbar ini. Fikih akbar ini. Pelajari tentang tauhid, akidah, ya. Yang penting kita pahami dengan baik. Tapi tidak merasa nanti paling oke akidah sejangan. Tetap berakhlak yang baik sesama muslim, ya. Dengan adab-adab yang baik. Karena orang yang semakin bertinggi ilmunya dia akan menjaga adabnya. Ya, baik apalagi zaman medsos sekarang, tetap menjaga lisan kita. Ya, ada yang lebih ini tetap kita jaga karena takut tadi terjadi hal yang menjadikan kita menimbulkan subhat-subhat di antara saudara-saudara kita. Walnaudzubillah. Selanjutnya yul ikhwah. Ya, qala maka Islam itu al-bara'atu minasyirik wa ahli. Berlepas diri dari segala bentuk persekutuan atau kesyirikan. Islam itu. Ya. Maka dikatakan muslim kalau dia hanya menyembah Allah dan menafikan seluruh sembahan selain Allah. Isbat dan nafi tetap dipakai ini kaidahnya. Ya. Karena kalau sudah bersyahadat dia harus isbat, menetapkan bahwa yang berhak disembah hanya Allah. Ya, dan menidakkan semua sesembahan selain Allah adalah batil. Hanya Allah yang berhak disembah. Ya, tentunya dengan nanti ya keseluruhan dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang itu pasti baik yang dibawa Nabi, ya pasti baik, ya tidak akan menimbulkan kerusakan yang dibawa Nabi SAW. Pasti akan sampai binatang terjaga, ya sampai binatang terjaga. Pohon pun nggak boleh tebas sembarangan dalam Islam, terjaga dengan syariat yang Allah ajarkan kepada Rasulullah SAW. Ya, barakallah. Hanya kita berdoa, ya, banyak berdoa agar supaya kita senantiasa istiqomah dalam keislaman tersebut. Maka di sini illa la yakuna min ahli salam, maka disebut ahli salam, ahli Islam, ahlul kiblah atau disebut ahlul kiblah, ya orang Islam itu. Karena orang Islam sholatnya pasti menghadap ke kiblah. Enggak ngadap ke sana, ngadap ke kiblat. Dulu ke Masjidil Aqsa ketika Ka'bah banyak berhala-berhala yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ketika itu, yang merusak ibadah-ibadah yang diajarkan para nabi sebelumnya. Islam secara apa kemarin? Tadi secara umum Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya yulifwa, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Dan juga kepada pemerintah kita, Allah berikan kebaikan kepada mereka semua dan menjaga mereka. NKRI ini dan Pancasila, Allah berikan kebaikan kita, orang-orang kaum muslimin di Indonesia ini semuanya, NKRI juga, ya banyak berdoa, doakan kebaikan. Ini Islam, kesejukan, kedamaian, istislam, damai artinya. Ya, kalau antum tanya, ya kalau kita tanya ke orang, ya Islam, ya the peace. Pasti jauh the peace, ya. Yang mengajarkan the peace hanya Islam, ya the peace, kedamaian Islam, salaman, ya ahlus salamah, maka disebut orang yang damai. Ya jangan sampai kita punya sikap-sikap yang arogan dan semacamnya sebagai seorang muslim. Tetap akhlak, ya berbicara yang baik,
kalaupun ada harus katakan, tapi tidak menimbulkan fitnah dengan cara musyawarah atau ya bernasihati, karena setiap orang tidak sama. Ini seorang muslim, kalau sudah jadi Islam muslim, ya kan? Bagaimana keseluruhan kita pelajarinya. Ini ya, hanya saja tidak kita pakai apa sertifikat ya, KTP. Alhamdulillah kita di Indonesia ada KTP, alhamdulillah, masya Allah muslim, alhamdulillah. Karena kalau misalnya mati di tengah jalan ya, nggak tahu apakah dia muslim enggak, alhamdulillah ada KTP, muslim, disolatkan. Itu gunanya, faidahnya, maka kita bersyukur. Nah, jangan muslim KTP, enggak ya, alhamdulillah, semoga Allah berikan keislaman, doakan saja sehingga akan menjadikan kebaikan. Ini Islam ya. Ini berat, memang harus dilatih kelembutan ini ya, karena memang kadang manusia hawa nafsunya yang tinggi, emosi dan semacamnya, perlu riyadhah ya, bukan cara sufiah tapi cara ahlus sunnah ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya ya, di sini summa ba'atsa Nabi sallallahu alaihi wasallam syaral Islam mukhtassah bima bu'isa bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka yang ketika detik Rasulullah diutus oleh Allah pertama kali turun wahyu ya, itu sudah Islam secara khusus ya. Maka di sana Nabi SAW walau sama ma qablahu islaman ba'da ba'atsan Nabi sallam bal islamu sara muhassiran fima ja'abi, maka keislaman ya umat-umat terdahulu sudah selesai, dan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah yang update, tidak boleh diupdate lagi, sudah updating sampai yaumul qiyamah, tidak perlu download lagi Pak ya, tidak perlu, sudah update, itu sudah, tinggalkan virus-virusnya, pemahaman yang menyimpang dibuang, di scan dengan apa, kajian-kajian, tidak bisa, tidak dapat scan virus, tidak bisa ya, subhat masuk, fitnah syafwat masuk, kalau tidak datang ke kajian, ke ilmu, baca agama dengan baik, nggak belajar hadis, yang pasti kena. Maka tetap bergaul, cari teman-teman yang soleh, dan teman yang paling soleh kita cari. Karena kenapa? Ya nanti kita di alam kubur punya teman ya, amal soleh itu yang menjadi teman kita. Maka perbaiki diri kita, islah ya, perbaiki mulai sekarang, karena ajal kita tidak tahu siapapun, entah itu ustaz, diri kita semua ya, semua diri kita ya, diri kita semua ya, entah tokoh siapapun harus islah. Sebagai muslim perbaiki, recharging the faith ya, recharge iman ya, imannya pelajari terus dengan menggunakan ini ya, tetap perbaiki, saling menasihati, kalaupun ada yang salah ya, saling minta maaf ya, dan ini terbiasa kaum muslimin yang begitu ya, zaman sahabat dulu juga begitu ya. Ada pertikaian biasa, tapi saling minta maaf ya, saling menghargai ya. Ini usia sudah ya bapak, walaupun kita sudah banyak ilmunya, sudah fasih, ribuan kitab hafal ya, tetap adab kita kepada orang tua ya, yang lebih tua pun harus kita jaga. Ini keislaman ya, ini Islam. Barakallahu fiik. Selanjutnya, maka secara khusus ini harus kita pelajari. Nakul, kami mengatakan innal yahuda, sesungguhnya orang-orang Yahudi qablan Nabi sallallahu alaihi wasallam muslimun. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang Yahudi muslim. Secara apa? Umum ya, fi zamani Musa, pada zamannya Nabi Musa alaihissalam, lakinnahum al-yawma idza lam yattabi'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari ini kalau nggak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi diutus, waktu pertama kalinya wahyu turun, diutus dan Rasulullah SAW berdakwah ya, diajak kaum ya musyrikin, orang-orang Yahudi ya, orang-orang Nasara ketika itu untuk kembali kepada Islam yang di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka la yusammu muslimin, kalau tidak ikut Nabi nggak disebut muslim, balhum ahlul kitab, tapi mereka disebut ahlul kitab ya, punya kitab Injil dan kitab Taurat, ada hak-haknya juga ya. Cara bergaul kita dengan ahlul kitab ada akhlaknya juga, nggak sembarangan, nggak boleh mengganggu kita, nggak boleh kita mengganggunya, apalagi melukainya, waliyadzubillah, apalagi membunuhnya, waliyadzubillah. Man qatala mu'ahidan lam yajid rahatal jannah, barang siapa membunuh orang
ya ahlul kitab, ya orang kafir yang tidak mengganggu, ya, maka tidak akan mencium bau surga. Ini akhlak Islam. Ya, apalagi mau merusak, jangan sampai kita merusak rumah ibadah, ya, itu bukan dari Islam. Waktu perang pun Umar bin Khattab melarang, jangan merusak rumah ibadah, sinagog, the church, ya, kastil nggak boleh, ya, nggak boleh. Sampai sekarang masih ada di Cordova, Spanyol, terawat, ya, yang dulunya sinagog terawat sampai sekarang. Menunjukkan apa? Kearifan yang dibawa dari nilai-nilai keislaman untuk kaum muslimin. Dan kita pun harus jaga itu kelestarian lokal, ya, kearifan lokal yang sesuai dengan syariat. Ya, Masjid Demak masih ada sampai sekarang. Ketinggian akhlak kaum muslimin di sana. Masjid Jami, kita bersyukur punya masjid jami yang dibangun oleh kaum muslimin raja dulu, ya, Abdurrahman. Semoga Allah menjaga beliau. Ya, banyak, ya, masjid-masjid kaum muslimin terdahulu. Yang itu semua tanda keislaman yang kuat diantara kaum muslimin terdahulu. Kita bersyukur karena kita menjadi muslim ini karena mbah-mbah kita pula. Ya, ada yang langsung belajar Islam, ya kan, bapaknya muslim, bapaknya muslim. Maka di sini ya kuah, secara khusus kita syukuri, ya, doakan mbah-mbah kita yang sudah melampaui kita, ya. Maka wa man sami'a minhum, ya, siapa yang dengar, ya, dari ahlul kitab baik Nasara, Yahudi, ya, bin Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yu'min, tidak beriman, tidak mengimani yang di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafir min ahlin nar, maka menjadi ahli neraka. Apa dalilnya? Di surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, kekal dalam neraka. Karena sudah Allah utus, ya, rasul terakhir, nabi terakhir, tidak ada nabi setelahnya. Maka kita tetap berdakwah kepada mereka dengan cara lemah lembut, ya, tidak dengan kekerasan, ya, dengan penyampaian yang fasih, yang benar, qala Allah, qala Rasulullah. Para sahabat begitu. Mereka berdakwah walaupun dengan orang-orang Nasrani yang menerangkan secara ilmiah, ya, baik yang cara akal, aqlaniyah, ya, tentunya tidak apa, ya, tidak menghisarilah aqlaniyah, tidak keluar akalnya itu dari agama, tetap, ya, boleh menggunakan analog-analog yang syar'i, ya, atau kias-kias yang syar'i. Ada kias yang batil, ada, ya, macam-macam, perlu pelajari juga. Pentingnya berdakwah dengan ilmu. Bihada na'rifu hadal amr al-azimah, maka ini perkara yang besar. Anta semiyatid din bil islami qabla mab'utsin nabi sallallahu alaihi wasallam yutlaqu ala kulli ma wa'asallahu azza wa jalla bihi anbiya'u. Maka di sini adalah perkara yang besar, ya, sebelumnya mungkin, ya, semua itu kaum muslim semua, tapi setelah detik Rasulullah SAW diutus oleh Allah, maka itu mereka harus ikut Nabi SAW sampai hari kiamat. Ba'da ba'asa Nabi SAW fahada khosoh. Maka ini khusus, Islam khusus yang kita adot sekarang adalah keislaman khusus. Nabi, khatamin Nabi SAW, ya, penutup para nabi, la nabiyya ba'da, enggak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Ini yang kita baca, ya, bima ja'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzina hum ahlul Islam, maka mereka adalah ahlul Islam, kata Syekh Abdul Razak Al-Fittal. Mereka sudah bersyahadat ahlul Islam, enggak boleh diganggu sesama muslim, enggak boleh sibabul muslim fusuqa, mencaci muslim, seorang muslim adalah kefasikan, enggak boleh kita caci. Hatta ayam pun enggak boleh dicaci, oleh Nabi SAW dilarang mencaci ayam, karena mereka, ya, membantulah berkokok membangunkan kaum muslimin untuk sholat sepertiga malam. Ada satu riwayat tapi dhaif, ya, boleh pakai ayam jago yang putih, ya, itu walaupun dhaif, ya, ya, tapi terjadi perselisihan di antara ulama. Boleh ayam apa aja, boleh ayam jago yang berkokok boleh, apalagi ayam-ayam yang di rumah. Itu kebiasaan ulama terdahulu juga pakai seperti itu, ya, berkokok. Oh, ada malaikat turun, kita berdoa kepada Allah, ya, karena yang melihat binatang malaikat, ayam, ya, itu sahih. Jangan sampai kita menyepelekan, ya. Orang-orang terdahulu, mbak-mbak kita pun jaga pakai ayam.
Tapi jangan dikasari, jangan dibuat apalah, ya, jangan diganggu, ya. Tetap dijaga, dikasih makan yang baik, ya. Kayak ikan di akuarium dijaga. Tapi kalau ayam dibiarin, jangan, tetap dirawat dengan baik. Yang penting tidak melebihi dari kadar syariat yang telah Allah ajarkan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza ad-din alladzi la yartadi Allahu dinan ghairuhu. Ya, Allah tidak ridha agama selain Islam. Yaqulu Allah Ta'ala azza wa jalla, inna ad-dina indallahil Islam. Sebenarnya agama yang di sisi Allah adalah Islam. Fa hasarallahu azza wa jalla ad-dina fi ma jaa bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah batasi agama yang hanya diterima di sisi Allah adalah Islam, yang secara khusus ini adalah agama Islam yang dibawa Nabi, li anna ma ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qad nasaha jami'ul adyan. Maka yang dibawa Nabi itu menasahkan, menghapus seluruh agama-agama sebelumnya pada zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa ma ja'a Nabi sallallahu. Tapi fa asbaha dina maksuran ala ma ja'a bihi Muhammad sallallahu. Maka ini yang dikhususkan agama Islam. Apakah kita harus tidak boleh kita? Sejak Nabi berkumpul di Madinah, ada orang Yahudi, ada orang Nasoro, tetap baik hubungannya, tetap mengakui, ya, dalam artian hubungan yang baik, mengakui dalam sebagai sesama manusia, ya, harus jaga alaknya. Mereka punya keyakinan juga, kita harus jaga. Jangan sampai kita mencaci sesembahan-sembahan mereka. Nanti mereka mencaci Allah. Itu Allah bilang dalam Quran, nanti ada bab khusus berkenaan tersebut. Ya, ini pentingnya menjaga adab-adab sama muslim. Ya, alhamdulillah di negeri kita ini, masya Allah, NKRI ini, semoga Allah jaga dengan baik, ya, keislaman kaum muslimin, semoga menjadi panutan, ya, menjadi contoh bagi warga yang lain. Ya, orang Islam harus lembut, ya, nggak boleh kasar. Kalau bicara mungkin ada yang tegas kasar karena nggak sama. Ya, orang-orang suku ini sama, orang di pinggiran pantai nggak sama suaranya. Orang-orang Madura kayak gini, orang Madura asli saya. Suaranya kayak gini. Ya, beda sama orang-orang yang lain. Tapi juga bisa lembut, juga ada orang Madura yang lembut, ya, sama. Sama bagaimana akhlaknya itu tetap istiqomah, makannya dengan tangan kanan, adab-adab yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil dengan tangan kanan. Ini Islam secara umum yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita pelajari. Pak, insyaallah, barakallahu fiik. Ini ada penjelasan yang sangat panjang sekali, ya, tentang Islam ini. Ma'rifatul dinil Islam ini memang harus kita pelajari secara umum dulu, secara mujmal, secara global, nanti selalu mufassal pada ustaz-ustaz yang lain. Barakallahu fiik. Wa sallallahu ala nabiyyina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.